Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Aldo Rinto Kevara. Saya dari kelas 3D4 EA dengan NRP 1110191029. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tentang solusi numerik model penyebaran pada penyakit hepatitis B di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode Runge-Kute-Orde 4. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita akan menjelaskan apa itu metode numerik. Metode numerik sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmetika biasa, yaitu seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik juga disebut sebagai alternatif dari metode analitik yang merupakan metode penyelesaian persoalan matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Solusi yang dihasilkan dari metode numerik yaitu solusi hampiran atau pendekatan yang mendekati solusi eksak atau solusi sebenarnya. Pada bagian selanjutnya, bagian kedua, di sini saya mencoba menjelaskan tentang metode Runge-Kute, yang dimana metode Runge-Kute ini akan saya pakai di kesempatan kali ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode Runge-Kute sendiri adalah metode yang memberikan ketelitian hasil yang lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi. Untuk umum dari metode Runge-Kute seperti pada persamaan berikut yaitu XI plus 1 sama dengan XI plus tau dalam kurung TI XI H kalikan H. Dengan fungsinya yaitu fungsi pertambahan yang merupakan kemiringan rata pada interval dan digunakan untuk mengekstrapolasi dari nilai lama XI ke nilai baru XI plus 1 sepanjang interval H. Fungsi pertambahan sendiri ditulis dalam bentuk umum seperti pada persamaan tau sama dengan A1 dikalikan A1 ditambah A2 dikalikan K2 ditambah bla 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 A ke N dikalikan K ke N. Dengan A adalah konstanta dan K adalah persamaan. K-nya sendiri yaitu K1 yaitu FTI XI, K2 FTI plus PI H XI plus Q 11 K1 H, di mana K3-nya sendiri yaitu FTI plus PIH XI plus Q21 K1H plus Q22 K2H. KN sendiri sedangkan untuk K ke N-nya yaitu seperti FTI plus PN min 1H XI plus QN min 1 2K1H plus QN min 1 2K2H plus bla 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 QN min 1 N min 1 KN min 1H secara berurutan. Hubungan yang berurutan ini membuat metode Runge-Kute efisien untuk perhitungan komputer. Nah, di sini untuk metode Runge-Kute sendiri ada beberapa orde, yang saya gunakan adalah orde yang keempat. Metode Runge-Kute orde keempat merupakan metode yang paling teliti dibandingkan dengan metode Runge-Kute orde 2 maupun yang orde 3. Oleh karena itu, metode Runge-Kute orde 4 sering digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Metode Runge-Kute orde 4 mempunyai bentuk sebagaimana pada persamaan XI plus 1 sama dengan XI plus K plus 2K2 plus 2K3 plus K4H. Dengan K1-nya sendiri yaitu FTI XI, K2-nya FTI plus per 2H, XI plus per 2 K1H. Dengan K3-nya sendiri FTI plus 1 per 2H, XI plus 1 per 2 K2H. Untuk keempatnya sendiri yaitu FTI plus H, X1 plus K3H. Di sini untuk penyelesaian masalah yang saya angkat memiliki skema sebagai berikut. Yang pertama itu ada kajian pustaka yang terdiri dari model matematika penyakit hepatitis B, metode Runge-Kute orde 4. Yang kedua yaitu ada proses mengumpulkan data, lalu ada menentukan model matematika hepatitis B yang berbentuk persamaan diferensial. Yang selanjutnya ada penyelesaian model dengan metode Runge-Kute orde 4.
Selanjutnya ada mengumpulkan data sebagai berikut, yaitu ada 2, nilai awal dan juga nilai parameter. Selanjutnya ada melakukan simulasi yang akan ditutup dengan kesimpulan. Nah, di sini saya akan membawa satu contoh permasalahan yang menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4. Di mana contoh permasalahan yang akan saya angkat yaitu model penyakit hepatitis B menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4 di Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah awal yang harus dilakukan yakni mengumpulkan data yang dibutuhkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri dan juga Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data-datanya terdiri dari jumlah populasi penderita hepatitis B, jumlah populasi manusia yang rentan dan sehat terhadap penyakit hepatitis B, populasi manusia yang terinfeksi tetapi belum bisa menularkan penyakit ke individu lainnya atau masih dalam masa inkubasi, populasi manusia yang telah terinfeksi penyakit dan dapat menularkan penyakitnya ke individu lainnya, dan populasi manusia yang tervaksin hepatitis B tetapi juga dapat menjadi rentan karena tidak memiliki kekebalan alami dari tubuhnya. Nah, di sini setelah untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu mengumpulkan yang namanya data nilai awal ya. Di sini untuk data nilai awalnya seperti pada tabel ini, di mana untuk variabelnya sendiri ada 4 yaitu S0, E0, I0, V0 yang dapat disingkat dengan save ya, variabel save. Untuk S-nya sendiri nilainya yaitu 821.950. Dengan keterangannya data jumlah populasi manusia yang rentan terhadap penyakit hepatitis B di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Untuk variabel E-nya sendiri nilainya adalah 0. Yang dimaksudkan dengan variabel E di sini yaitu data jumlah populasi manusia yang terdapat gejala virus hepatitis B atau masih dalam masa inkubasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Untuk variabelnya I yaitu sebanyak nilainya 504, yang dimana variabel I ini merupakan data jumlah populasi manusia yang telah terinfeksi penyakit hepatitis B dan dapat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Untuk yang terakhir yaitu ada variabel V yang memiliki nilai 3.426 yang merupakan data jumlah populasi manusia yang tervaksin hepatitis B tetapi juga dapat menjadi rentan pada data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015. Untuk langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai parameter. Untuk nilai-nilai parameternya ada beberapa atau cukup banyak ya. Untuk parameter yang pertama itu P atau definisinya laju kelahiran individu. Kehadiran individu baru diasumsikan masuk ke dalam kelompok rentan. Yang dimana formulasinya itu seperti ini, P sama dengan jumlah individu baru per bulan. Nah, tadi jumlah individu barunya di sini saya mendapatkan 150.921 jiwa per 671.019 dibagi dengan jumlah bulannya yaitu 12 bulan, di mana untuk laju kelahiran individunya didapatkan 0,0187 sekian jiwa per bulan. Parameter yang kedua yaitu ada P, ya di sini P yang merupakan tingkat individu rentan yang divaksinasi per bulan, di mana formulasinya jumlah bayi yang tervaksin dibagikan dengan jumlah kelahiran. Di sini jumlah bayi yang tervaksin yaitu ada 559.950 dibagikan dengan jumlah kelahirannya yaitu 150.931. Nah, jadi untuk tingkat individu rentan yang divaksinasi per bulannya yaitu sebesar 0,309 sekian per bulan. Untuk yang nilai ketiga yaitu ada nilai beta. Parameter beta ya di sini merupakan tingkat individu rentan yang terinfeksi, dengan formulasinya sebagai berikut: 1 dibagikan jumlah rentan dikali masa pemulihan, di mana yang didapatkan nanti nilai betanya yaitu 0,0000002028 per bulan. Untuk parameter selanjutnya ada mu, yaitu laju kematian alami, di mana formulasinya yaitu 1 dibagi angka harapan hidup, di mana untuk angka yaitu sama dengan 1 dibagi 70,1 tahun. Ya, di sini 70,1 tahun yang dapat
dijadikan bulan yaitu 841,2 bulan. Di mana didapatkan untuk mu-nya yaitu laju kematian alami sebesar 0,0011 sekian per bulan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tingkat transmisi penyebaran individu expose menjadi individu, yaitu didapatkan 1 dibagi masa inkubasi, yaitu 1 dibagi 60 plus 9 per 2 hari. Yang didapatkan nanti untuk tingkat transmisi penyebaran individunya menjadi individu yang infected dengan per masa inkubasi yaitu 0,4 per bulan. Untuk nilai parameter selanjutnya ada tingkat individu terinfeksi yang telah sembuh menjadi individu tervaksin, yang dimana didapatkan seperti ini 0,1667 per bulan. Untuk parameter selanjutnya yaitu ada tingkat individu kehilangan kekebalan atau penurunan vaksin sehingga individu akan menjadi rentan kembali terhadap penyakit, di mana didapatkan untuk nilai parameter ini yaitu sebesar 0,14 per bulan. Untuk nilai parameter yang selanjutnya yaitu tingkat karantina individu yang terinfeksi atau tindakan perhitungan pada individu yang rentan. Ya, di sini didapatkan bahwa omega 1 sama dengan omega 0 sama dengan 1. Berarti yang menandakan tidak ada individu yang dikarantina. Gitu. Nah, itu tadi seluruh nilai parameter yang akan digunakan pada kesempatan kali ini, yaitu permasalahan kali ini ya. Untuk selanjutnya yaitu ada bagian simulasi. Di sini waktu interval atau jarak langkah yang digunakan adalah H sama dengan 0,01. Yang selanjutnya diberikan SI sama dengan S0, EI sama dengan E0, I sama dengan I0, VI sama dengan V0 sebagai nilai awal, sehingga diperoleh hasil solusi numerik model penyakit hepatitis B menggunakan metode Runge-Kute bertempat sebagaimana persamaan berikut. S0 plus 1 sama dengan S0 plus 6H K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Untuk E0 plus 1-nya yaitu E0 plus 6H I1 ditambah 2I2 ditambah 2I3 ditambah I4. Untuk I0 plus 1-nya sama dengan I0 plus 1/6H M1 plus 2M2 ditambah 2M3 ditambah M4. Untuk V0 plus 1-nya sendiri didapatkan dengan V0 plus 1 ditambah 1/6H dikalikan N1 per 2N2 ditambah 2N3 ditambah N4. Dengan K1 sama dengan 1 per Pi dikurangi delta S0 I0 per untuk K1-nya ya didapatkan dengan rumus seperti ini yang nilainya seperti minus 497,629773. Untuk I1-nya sendiri rumusnya yang dipakai seperti ini, yang didapatkan hasilnya adalah 0,1666946. Untuk M1-nya sendiri ya, untuk M1 menggunakan rumus seperti ini, yang didapatkan hasilnya adalah minus 84,6159446. Untuk N1-nya sendiri didapatkan yaitu sebesar minus 399,690. Untuk K2-nya didapatkan sebesar minus 497,9065621. Untuk I2-nya didapatkan sebesar 0,161565817. Untuk M2-nya sendiri didapatkan nilainya sebesar minus 84,54458,035. Untuk N2-nya sendiri didapatkan nilai sebesar minus 399,4782 sekian. Untuk K3-nya didapatkan nilai sebesar minus 497,9064,123. Untuk I3-nya sendiri didapatkan sebesar 0,1663572531. Untuk M3-nya sendiri didapatkan sebesar minus 84,54464,092. Untuk N3-nya sendiri didapatkan sebesar minus 399,478615. Untuk K4-nya sendiri didapatkan nilai sebesar minus 498,1830873. Untuk I4-nya didapatkan nilai sebesar 0,1660230436. Untuk M4-nya didapatkan nilai sebesar minus 84,473333767. Untuk
Nilai N4-nya sendiri didapatkan nilai sebesar minus 399,267,075. Nah, sehingga didapatkan hasil solusi numerik model penyakit hepatitis B menggunakan metode Rules order 4 sebagai berikut ya. Untuk S0 plus 1-nya yaitu S0 plus 1/6H K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 S1-nya sehingga didapatkan S1 sebesar 821.945,0209. Sedangkan untuk E0 plus 1-nya yaitu E0 plus 1/6H dikalikan I1 plus 2I2 plus 2I3 plus I4 dimana nanti hasil dari E1 yaitu sebesar 0,006163570,289. Untuk I0 plus 1-nya yaitu I0 plus 1/6H dikalikan M1 plus 2M2 plus 2M3 plus M4 dimana nanti nilai dari I1 yaitu 503,1545538. Untuk selanjutnya itu ada V0 plus 1 yaitu dari V0 plus 1/6H dikalikan N1 plus 2N2 plus 2N3 plus N4 dimana nanti akan didapatkan nilai V1-nya yaitu sebesar 3.422,005214. Nah, di sini tadi kan saya menjelaskan ada hasilnya yaitu S1, E1, I1, V1 yaitu save ya. Jadi save merupakan kita kembali lagi ke awal yaitu data nilai awal yang digunakan. Ada variabel S0, E0, I0, V0. Nah, untuk S0-nya ditambah 1 ya, jadi S0 plus 1, E0 plus 1, I0 plus 1, V0 plus 1. Nah, sehingga untuk hasilnya seperti ini untuk hasil barunya ya. Hasil yang terbaru yaitu S1, E1, I1, V1. Jadi waktu T ya di sini sebesar 0,01 bulan diperoleh S sebesar 821.945, E-nya sebesar 0, I-nya sebesar 503 dan V-nya sebesar 3.422. Nah, seperti ini tadi ya. Ini S1-nya sebesar 821.945, sekian. Untuk E1-nya yaitu 0 atau 0,0061635 sekian. Untuk I-nya sebesar ini 503 ya, 1545 sekian. Untuk V1-nya sebesar 3.422, sekian. Selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk iterasi selanjutnya dengan SE, SI, EI, II, VI di mana I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sebagai nilai awal. Nah, dari hasil iterasinya sendiri terdapat grafik ya. Ini hingga T-nya sama dengan 50 bulan. Untuk laju setiap kelas akan ditunjuk dalam plot grafiknya ya. Seperti ini plot grafiknya. Nah, di sini laju untuk kelas individu rentan S ya. Seperti ini plot grafiknya dimulai untuk S-nya dimulai dari 8 dikali 10 pangkat 6 hingga untuk T-nya yaitu sampai 2000 lebih ya, 2000 mungkin 3000 ini. Untuk laju untuk kelas individu terekspos atau E yaitu S-nya sampai 0,4, untuk T-nya sampai 50. Untuk laju untuk kelas individu terinfeksi atau saya berikan label I, grafiknya seperti ini, T-nya 500 sampai 500 hingga 100. Untuk T yang kecil yaitu 0 sampai 50. Untuk laju kelas individu tervaksin atau variabel V yang saya beri nama variabel V seperti ini grafiknya. Nah, di sini save tadi seperti yang awal tadi yaitu data nilai awal ya, save itu ya. Ini untuk plot grafik hasilnya yang dapat didapatkan. Itu ada tabel hasil iterasi yang saya inputkan ke sini di mana iterasi 0 bulan ke-0 yaitu S 821950, E-nya 0, I-nya 504, V-nya 3426. Untuk iterasi yang pertama bulannya 0,01, S 821945, E 0, I 503, V-nya 3422. Untuk
kita langsung saja ke iterasi yang ke-10, yaitu untuk T bulannya 0,1, S-nya yaitu 821.900, E-nya 0, untuk I-nya 496, dan juga untuk V-nya 3386. Untuk iterasi yang ke-50, T-nya sama dengan 0,5, S-nya 821.694, E-nya 0, I 463, V 3231. Untuk iterasi ke-100 yaitu T bulannya 1, S-nya 821.426, E-nya 0, I-nya 426, untuk V-nya sendiri yaitu 3046, hingga ke iterasi 5000 ya. Di sini 5000 untuk T bulannya yaitu 50 bulan, untuk S-nya yaitu 778.214, untuk E-nya masih tetap 0, untuk I-nya yaitu 1, dan untuk V-nya yaitu 6. Dimana ini nanti cukup banyak ya hasil iterasi yang digunakan. Untuk hasil iterasinya diperoleh dari sini ya. Ini hasil iterasinya. Nah, di sini kita masuk ke bagian pembahasan. Dari hasil iterasi yang ditunjukkan pada plot grafik, dapat dilihat bahwa besarnya laju kelas individu rentan atau S, yang saya beri label S, mengalami penurunan secara perlahan, dikarenakan kelas individu tervaksin kembali ke populasi individu rentan. Besarnya nilai laju kelas S pada iterasi ke-5000 atau pada saat T yaitu sama dengan 50 bulan adalah 778.214 jiwa. Untuk laju kelas individu terekspos atau label E yang mengalami kenaikan dikarenakan banyak kelas individu rentan yang berpindah menjadi individu terekspos, besar nilainya yaitu pada iterasi ke-5000 atau T-nya saat 50 bulan adalah 0 jiwa ya. Untuk laju kelas individu terinfeksi atau I mengalami penurunan dikarenakan banyaknya populasi terinfeksi yang pindah ke populasi individu tervaksin dan mengalami kematian. Besarnya nilai individu terinfeksi pada iterasi ke-5000 atau T-nya sama dengan 50 bulan adalah 1 jiwa. Untuk laju kelas individu tervaksin atau V yang mengalami penurunan dikarenakan adanya individu yang mati atau pindah atau kembali ke kelas individu rentan. Besarnya pada saat iterasi ke-5000 atau T sama dengan 50 bulan adalah 6 jiwa. Nah, di sini sehingga dapat disimpulkan pada permasalahan kali ini yaitu hasil pada iterasi ke-1, model solusi numerik penyakit hepatitis B menggunakan metode Runge-Kute order 4 dengan interval H sama dengan 0,01 didapat S1 sama dengan 821.945,0209. Untuk E1-nya sendiri yaitu sebesar 0,001663 sekian atau 0 ya, kita bulatkan ke 0. Untuk I1-nya yaitu sebesar 503,154 sekian, kita bulatkan ke 500 tadi ya. Dan untuk V1-nya yaitu sebesar 3.422,005 sekian. Untuk kesimpulan yang dapat diambil yang kedua yaitu besarnya laju populasi-populasi yang ada pada model penyakit hepatitis B menggunakan metode Runge-Kute order 4 ini yaitu untuk 50 bulan ke depan atau 3 tahun lebih 2 bulan berdasarkan data pada tahun 2015 diperoleh laju populasi individu rentan yaitu sebesar 778.214. Sedangkan untuk laju populasi individu terekspos adalah 0, untuk laju populasi individu terinfeksi adalah 1, dan laju populasi individu tervaksin adalah sebesar 6. Sehingga untuk 50 bulan ke depan itu mengalami penurunan ya di laju populasi individu terinfeksi dan juga di laju populasi individu tervaksin. Sedangkan untuk individu rentannya mengalami kenaikan seperti pada tabel hasil iterasi seperti ini tadi ya. Mohon maaf untuk itu, sehingga hasil kesimpulannya yaitu mengalami penurunan semuanya ya selama 3 tahun ke depan. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.